does. Let me go. Oh, my video. Selamat datang di Kepulauan Banda Neira. Hari ini beli tiket besok akan berkunjung ke Kepulauan Banda Neira, lebih tepatnya di Pulau Banda Neira ya. Jadi kalau di Kepulauan Banda Neira ini ada 3 pulau besar, yaitu Pulau Banda, Pulau Neira, dan Pulau Banda Neiranya itu sendiri. Nah, kita akan naik kapal speedboat nih, berlabuh di port kecil tuh yang ada di situ, di depan Hotel The Maulana. Sekarang kita jalan kaki ke Rumah Budaya Banda Neira. Nah, di titik wisata Rumah Budaya Banda Neira ini ada banyak artefak-artefak serta dokumentasi peninggalan penjajahan Portugis dan Belanda, terutama Belanda ya. Seperti yang kita ketahui, alasannya banyak kenapa Banda Neira ini, terutama di daerah Kepulauan Maluku ini, memang menjadi salah satu point of interest dari banyak penjajah. Selain karena rempah-rempah dan kekayaan lautnya, dia juga merupakan titik crossing untuk kapal-kapal dari area selatan bumi ke area utara bumi gitu. Wih. Sekarang kita akan menuju destinasi berikutnya, yaitu ke benteng, salah satu yang paling terkenal di Banda Neira ini, yaitu adalah Fort Belgica atau Benteng Belgica. Nah, Fort Belgica ini dibangun di sekitar abad 17, jadi memang masih dalam masa penjajahan Belanda, dan ini juga dibangun oleh Belanda ya untuk melawan tentara ataupun musuh-musuh lain yang berusaha merebut kepulauan Banda Neira ini. Get around. Tempat apa ya? Buat ini tuh kayak bioskop zaman dulu gitu. Lo duduk situ. Marah ya? Kunci gue nggak percaya loh. Nah, di dalam benteng ini juga ada 2 ruangan yang sangat gelap digunakan untuk memenjarakan para tahanan kelas berat. Kita bisa lihat ya di sini ruangannya sangat gelap, no lights can enter in, dan sangat lembab. Di dalam ruang gelap ini sekarang ada banyak kelelawar dan burung walet yang tinggal di sini, sesuai ya, karena mereka sangat menyukai tempat-tempat yang lembab dan gelap. Nah, kalau kita kembali ke area utama, ada lubang di tengah itu. Ada 2 lubang. Nah, itu tempat untuk kabur kalau ada emergensi di masa itu. Yang satu mengarah ke pelabuhan, yang satu lagi mengarah ke Fort Nassau. Meriam. Ada 3 cannon. Drone. Ini namanya Bastion. Ada 5. So it looks like a pentagon here. Nah, ini bisa looking down to the below fortress yang tempat kita tadi. Dari sini kita overlook the sea ke portnya, jadi kalau ada musuh datang bisa langsung kelihatan. Dari Bastion bisa kelihatan lagi, cuma tadi bawa HP. Tangganya agak ekstrim soalnya. Nah, kayak gini tangganya. Gitu. Mereka tadi bilang kata jadi bawa tapi kan payung. Oh. Ini overlook ke bawah. Adam di bawah situ. Hai Adam. Busy with drones. Dia semua ikut. Di kebun pala milik warga ini, kita bisa mencoba buah palanya langsung loh. Ada yang udah dikeringkan dan ada yang belum. Nah, buah pala ini multifungsi, mirip seperti kelapa. Dia bisa jadi rempah bahan masakan, kue, minuman pala, cheers, obat, sampai kosmetik. Enak. Sama ada rasa rempahnya. Enak tapi. Selain ini kita bisa nyoba almond juga di sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumah pengasingan Bung Hatta. Semua barang yang ada di sini masih otentik ya, bekas dipakai oleh almarhum Bung Hatta kala itu. Termasuk kalau kita lihat ada meja tamu, kemudian foto dan lukisan beliau, ada kemeja, kacamata,
alat makan, jas, sepatu, foto, dan ini adalah salah satu surat dari istri almarhum Bung Hatta. Rahmi Hatta. Nah, manuk sendiri artinya adalah burung dalam bahasa Austronesia. 1, 2, 3. And this is our first dive site, Bubble Reef. Nah, titik diving Bubble Reef ini banyak mengeluarkan bubble-bubble seperti ini nih, makanya dia disebut sebagai Bubble Reef. Kenapa? Karena ada active volcanic activity di bawah dive site ini, sehingga area bawahnya itu menggelembung gitu, kayak kalau kita masak air, kurang lebih seperti itu. Nah, ini karangnya agak bagus karena dia bentuknya mirip-mirip kayak karang atau batu. Kalau misalkan kita di freshwater diving ya, warnanya agak-agak hijau gitu karena dia hangat. Kemudian kita bisa menemukan beberapa creature-creature, terutama critters yang mungkin belum kita temui di tempat lain. Finally, we are playing with the sea snakes. Nah, ular laut ini punya beberapa jenis atau spesies berdasarkan warna kulit dan sisiknya ya. Dan perlu kalian tahu, ular laut ini lebih berbisa 10 kali lebih kuat dibandingkan ular kobra yang ada di darat. Tapi lebih lucunya adalah ular laut ini less agresif. Jadi memang alam ini balance ya. Nah, ular laut ini mirip seperti mamalia laut lainnya. Dia bisa naik ke permukaan nih untuk bernafas. Nah, biasanya kalau udah naik dia akan turun kembali ke reef untuk tidur.